العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع بالعلم أناسا وأذل بالجهل آخرين وجعل علم الفقه عمادا لهذا الدين وأصلي وأسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين وضع اليد اليمنى مع أصابعهما على قوع اليسرى قابضا لها أسفل الصدر. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Ta'lim Ar-Raudatul Mubarakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat yang terbesar, nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat kesehatan, kemudian nikmat berupa nikmat harta dan lain sebagainya, termasuk nikmat yang diberikan Allah Ta'ala, kesehatan yang kita gunakan untuk taat ibadah kepadanya dalam kondisi afiat, ngarannya selamat kita, yaitu kita mengabulkan hajat sahibul bait untuk sebagai tanda bakti beliau terhadap ibunda beliau yang mulia Hajjah Nurhatni binti Sabran, karena kita belum terputus pekerjaan atau kebaktian kita, baktinya kita, tunduknya kita berbakti taat kepada orang tua belum habis. Sekalipun beliau sudah wafat, bukan berarti itu berakhir, masih ada sisa-sisa untuk kita berbakti. Apa? Yaitu berbuat baik kepada mama abah dengan pertama kita melazimi takwa kepada Allah. Maka ketika kita bisa berbuat baik, maka abah mama dapat juga. Yang kedua, mendoakan beliau. Sekalipun kita anak durhaka, lalu kita mendoakan mama abah kita di dalam kubur, maka itu akan dibalik menjadi anak yang berbakti. Apalagi anak yang mendoakan memang dari awal memang adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sebagai wujud bakti kita, lalu kita ba'arwah, bahaul, ma'arwah, doa arwah juga dibaca dalam doa haul tuh. Doa haul itu kan setahun sekali. Iya, doa arwah juga, doa gasan roh-roh yang ada di alam kubur, karena roh itu kada mati. Roh, karena intinya kan roh juga. Kita ini kan berharga karena ada roh. Ya kalau tuh kita berharga, awak kita ini mana ada lagi harganya. Kalau sudah rohnya sudah keluar, maka rohnya itulah yang dikirimi tadi. Entah nanti Allah Ta'ala berikan kembali fisiknya di dalam kubur tadi diberkakan, atau rohnya juga tetap yang menikmati itu adalah roh. Bahkan kalau sudah para aulia itu sudah berpindah tempat, tidak lagi diselimuti rohnya dengan, tidak lagi bertempat di jasmaninya, maka para aulia itu mutasarrif itu bisa kemanapun dia untuk datang. Nah, maka kita seperti misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mudah-mudahan kita setiap saat bisa bisa bakirim Fatihah ke awan sidin, mengganang sidin kah ya kalau ta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada yang terparak di wadah kita nih. Siapa yang paling parak? Abah Guru Sakumpul, wali nyata. Nah, bahwa kita mengganang sidin, orangnya pernah dilihat, gambarnya kita lihat lagi. Nah, ya juga. Nah, sidin ini juga Abah Guru Sakumpul juga yang mengantarkan kita dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di mana jar sidin mengantarkan? Melalui Tareqah Samaniyah Al-Qadiriyah.
ya al-khalwatiyah ya kalau itu kumpulannya. Jadi Syekh tarekah Samaniyah kan jalurnya dari situ. Abah Guru Syekh Abdul Qadir Jalani, Abdullah Muhammad bin Abdul Qadir Samaniyah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terus sampai ke Abah Guru. Abah Guru gasan bubuhan kita. Mungkin itu Syekh tarekah. Nah kita melihat muha Abah Guru, mencintai Abah Guru dicintai gurunya, gurunya dicintai gurunya, cinta sampai ke Nabi, Nabi dicintai Allah Ta'ala, tersambung juga kita. Minta awan sini lah, kada, mana ada pernah minta dengan makhluk, ya Allah kabulkan hajat ulun berkat yang berkubur di sini. Engkau itu adakah minta? Kada ada kala. Atau datang ke kuburan, Abah mintakan duit lawan Allah Ta'ala, ulun perlu doakan supaya ulun berduit, boleh kala? Mintalah kada. Suruh sidin minta tolong lawan sidin berdoa lawan Allah. Di mana jalurnya syirik kada kala. Nah, apalagi ini tanda bakti kita. Nah, lalu terima kasih kepada Bapak Epi, suami istri akan melibatkan kita menggani sidin bertaat lawan kuitan sidin. Nah, kita dapat juga pahalanya. Jadi selama hayat di kandung badan, selama kita masih hidup, kita nih masih hidup, ulun masih hidup, pian masih hidup, yang tua-tua kayak ulun umur 50 tahunan ke atas nih rata-rata mama abahnya kan sudah meninggal. Tetap kita berbakti karena Nabi pernah ditanya, kayak apa Rasulullah, mama abah kami sudah meninggal, kawakah masih kami bakti? Bisa ajar Nabi, yaitu ikam doakan setiap waktu mama abah ikam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3 kali setiap sembahyang, berarti sembahyang anaknya sembahyang. Nah ini ngarannya doa birrul walidain. Nah mendoa langsung otomatis jadi anak berbakti. Ini anaknya durhaka tapi mendoakan mama abah, karena ujar Nabi awaladin solehin yada'ulah, atau anak yang soleh. Nah langsung jadi begitu angkat tangan, begitu kita angkat tangan gasan mama kita atau abah kita atau kedua-duanya, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, apalagi yang sudah meninggal, mendoakan kita. Nah, bangkat tangan, Rabbi fili walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, langsung jadi anak berbakti. Siapa memadahkan? Nabi memadahkan. Apa kebenaran yang disampaikan Nabi? Sangat mutlak kebenaran yang disampaikan Nabi. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu mutlak, bujur ya kalau menurut matematika. Tapi kalau Nabi mengatakan awaladin sholihin yad'ulah, atau anak yang berbakti mendoakan kuitannya, kedua orang tuanya, itu lebih mutlak lagi daripada 1 tambah 1 2 tadi. Sebab ini dari Nabi kita langsung. Ya kalau idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Nah, jadi kita bersyukur. Nah, termasuk kita hadir nih, bersyukur, kumpulan. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau sampai hari akhir. Kemarin menyambung mengulang raf'ul yadain, disunatkan mengangkat tangan. Mengangkat tangan ada 4 tempat. Pertama waktu kita takbiratul ihram, ini sekadar mau ulang Allahu Akbar, habisnya di sini. Yang kedua, tempat yang kedua ketika kita mau ruku, hendak ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, ruku kalau itu sudah ruku kalau. Yang ketiga, waktu hendak i'tidal, sami Allahu liman hamidah, 3 sudah. Nah, yang banyak tasulisih, yaitu waktu dari bawah itu. Nah, kapan kita tinggal 1 kalau yang dari bawah itu, yaitu waktu kita dari tasyahud awal. Dari tasyahud awal itu yang angkat tangan. Selain itu kada disunnahkan mengangkat tangan. Kalau dari tasyahud awal kemudian orang kada mengangkat tangan, tetap sembahyangnya sah.
Ini kan kita berbicara masalah sunnah sembahyang. Dan yang sedang kita bicarakan mengangkat tangan ini adalah sunnah hayat. Artinya sunnah hayat, kalau tertinggal sholatnya tetap sah, tidak ada sujud sahwi karena hayat. Kalau sunat ab'ad tertinggal, sholatnya tetap sah, tapi disunatkan sujud sahwi. Misalnya tertinggal kunut atau tertinggal duduk tasyahud awal. Itu sunnah itu. Duduk tasyahud awal kada wajib. Makanya ketika orang terlanjur berdiri sudah kada ingat tasyahud awal, kada usah lagi disuruh turun, amunnya turun batal. Jadi mengangkat tangan 3, takbiratul ihram, waktu hendak ruku, waktu hendak i'tidal, dan waktu naik dari tasyahud awal. Selesai. Kemudian wad'ul yadi. Nah, yang kedua disunnatkan wad'ul yadil yumna, meletakkan tangan kanan beserta jari-jarinya di atas pergelangan kiri, mengacak, memegangnya di bawah dada, mandaknya di bawah dada. Ini pergelangan. Tangan ini jarinya bisa 2, bisa 1. Bisa 2, bisa 1. Ini pas di sebelah kiri. Jantung kah di kiri ini ya kah? Jantung kah hati kata hujau ulun. Nah diandak di sini. Nah lah jantung kala. Nah jadi begini. Nah diandak tahtas sodri. Nah di sini di anu ini. Nah asfalas sodri di bawah dada. Nah memegang di sini, diandak di sini. Tahtas sodri di bawah dada, bukan di dada. Kalau di sini, kalau ada yang lain pas di dada itu orang serahaja. Tapi biasanya kalau di dada nangka ini, inya kada mau kalau kada beberangkang. Pasti beberangkang, kada boleh kita menghina. Cuma sudah kita tahu bahwa mustahil Nabi mengajarkan cara sholat yang tidak ada estetikanya. Wallahu alam, anunya itu riwayatnya cuma ulun ada mendengar, kada pernah meneliti pang kenapa yo. Ampun peguruan sudah ada, apalagi anu sana sini. Kada tidak membatasi untuk menambah pengetahuan kita, silahkan. Apa dalilnya yang beberangkang? Ya kalau tuh apa dasarnya yang andak di tangan di sini? Ada aja tuh orang tuh, pasti ada. Nah sekarang tinggal kita mentarjih yang mana yang lebih asah, yang lebih sah itu sah, ini lebih sah, ini menang, ini lebih menang, ini unggul, ini lebih diunggulkan. Yang mana lebih diunggulkan? Baik secara fikihnya, secara dalil, ataupun secara pemberlakuannya, memberlakukan hukum itu. Nah kayak apa? Apakah pas, nyaman dilihat? Nah, yang biasa ulama kita lakukan, ini batis tasilahu, gara-gara kepedean, umur sudah 50 hendak juga 4 bertanding bulu tangkis, iya jadinya ini. Nah, bukan bermaksud anulah kita kada boleh menyambati, cuma ya setelah siapa paruh mahulut ada juga pang. Nah, kalau ulama kita kan bahari biqadri shibrin, ya, merenggangkan batisnya sekedar satu jengkal, ya kala satu jengkal. Biqadri itu kada disuruh bisibrin, kada. Biqadri shibrin, kira-kira sejengkal. Artinya kalau bisa diukur jengkal kayak itu, dikira-kira oh ini sejengkal. Amun lebihan sedikit itu dihitung sejengkal, amun kurang sedikit dihitung sejengkal. Namun nangka ini pang, nah ini bukan biqadri shibrin, yakin lebih daripada satu jengkal.
Nah yang nangka ini salah lah di dalam syarat qiyam ya. Karena berdiri itu termasuk rukun berdirinya, cuma cara berdirinya kada ditetapkan. Yang menjadi syarat, kalau yang ini kada dijadikan syarat. Yang jadikan syarat untuk berdiri itu kan berdiri betul itu kan kada boleh sujud berdirinya inhinaan. Betunduk kayak ini nah, kada sah kayak ini betunduk berdiri, kecuali orangnya memang kayak nenek atau orang memang ada penyakit nyarinya ya kalau ada yang diharit, kalau diharit kayak ini batal, kada boleh kayak ini, atau ke belakang kayak itu, atau bersandar banar, amun bersandar rapat aja kada apa-apa, cuma makruh. Nah terus posisi kaki, tidak ada ketetapan posisi kaki yang biqadri shibrin itu, yang sekadar 1 jengkal itu termasuk bukan syarat, dimasukkan syarat sunnah aja, sunnah bukan aja lah meremehkan benar. Sunnah artinya maksud ulna aja tuh kada sampai membatalkan kalau kita kada 1 jengkal, misalnya terlalu rapat laki-laki, kalau perempuan kan rapat, atau terlalu renggang kayak ini, kada sampai membatalkan, kada batal. Kalau yang tadi itu, ini syarat untuk berdiri tadi harus tegak kayak ini, tegak. Ini kan ada juga kayak ini. Ini kan ada orang kayak itu, kayak ini ada juga. Tapi asal jangan kayak ini. Nah, kayak itu batal. Nah terus, yang beberangkang kayak ini pang. Nah ini yang biasa kita lihat kan. Ini di era zaman belajar awan guru Usman Ibrahim Bahari, awan guru Ja'far, awan zaman guru Lukman Soleh, guru Ja'far, guru Marhani, rasa-rasanya ulun siapa ingat ulun. Waktu itu belum ada orang lagi berangkangan nang kayak ini belajar, belum ada masuk lagi bubuhannya. Nah setelah tahun 90-an ke atas, rami kalau masukkan bubuhannya internet macam-macam, rami sudah beberangkang nek, rami sudah yang nang kayak ini dipadahkan bid'ah, padahkan itu, padahkan ini. Padahal ini hanya datang kasihan. Ini cara yang kita sembahyang yang kita sebutkan ini bukan dari ulun, dari Asy-Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah. Kapan itu ulama Syafi'iyah? Sudah 1200 tahun lebih. 1200 tahun lebih. Siapa Imam Syafi'i ini? Asy-Syafi'iyah, dari Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i ini? Imam Syafi'i itu saking alimnya, saking bersihnya, sudah tahu kalau pian keturunannya kayak apa. Abahnya orang bersih, mamanya orang bersih, keturunan ketemu nasabnya dengan Nabi. Kecerdasan Imam Syafi'i itu kada ada tandingnya. Sidin membaca langsung hafal. Sidin kalau membaca buku kada mau kedua lembar yang membaca buku tuh ditutupi sidin yang di sebelah kiri. Kenapa ditutupi sidin di sebelah kiri? Kalau pindah terlihat langsung hafal, tercampur kena. Jadi dihabiskan dulu, baca sebelah kanan hanyar, baca sekanan kan sudah dibaca juga. Nah kayak itu saking anunya Imam Syafi'i. Pernah beliau nangka ini nah bertumpuk minjem kitab sebulan diberi tempo. Seminggu kah dibulikakan sidin, cepatnya pang ujar yang ampunnya. Sudah juga dibaca, ujar sidin sudah ulun hafal beratan. Itu kehebatan, itu karomahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Itu yang jadi imam kita, itu yang kita ikuti, yang paham di Al-Quran. Itu, nah termasuk caranya ini. Lalu ada datang yang badudi yang kada tapi paham. Yang mana pian umpati? Coba lihat, yang begini. Nah, ini jangan ditabrakkan lah. Ini kada batal nih ulama ada kan benar ya kada batal. Nah di sini kalau biasanya dan itu kada mau ditambahi janggut agak panjang-panjang sedikit, dan kada mau juga kayak itu biasanya ditambahi tengkes memang di fikih memang disunatkan tinggi kayak ini memang, tapi kan biasanya seperangkat kayak itu ya kalau nah kayak itu anyar nah dan sedikit dan ditambah lagi becatik nah tuh nah pian lihat aja. Perhatikanlah, nah yang nangka ini sahnya sembahyang kada usah kita gaduhi. Cuma ini ulun jadi ini yang rancak mengganggu ulama. Kalonya mengganggu ulama bahari, paksa kita
kita kada boleh berdebat, kada mau melawaninya berdebat. Cuma kalau mengecilkan, mengolok-olok ulama bahari, wajib kita membela para ulama dalam rangka akrimul ulama, ujar Nabi, muliakan ulama. Nah, kayaknya. Lalu, lalu ada yang kayak ini. Nah, lihat aja. Nah, yang mana yang ada estetikanya, keindahannya, pilih seorang. Tapi ini bukan, kalau berbicara keindahan, ini berdasarkan yang disampaikan oleh para ulama kita bahari. Asy-Syafi'iyah, Asy-Syafi'i nafis, Asy-Syafi'i nafis. Syafi'i itu nafis, luar biasa, bagus. Asy-Syafi'iyah, Syafi'i, gak ada gampangan Imam Syafi'i. Di Hadramaut Asy-Syafi'i, Abah Guru Sekumpul Asy-Syafi'i, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Asy-Syafi'i, Wali Songo Asy-Syafi'i, Abdullah Kiai Haji Abdullah Marisi Asy-Syafi'i, Syafi'iyah, Syafi'i, madhab Syafi'i. Ayo. Mazhab ini kan macam-macam, mazhab Abu Janda, Abu Handak, Abu itu. Ya kalau tuh. Tak. Abu Gosok. Nah, ulun tuh kita kada boleh menggibah orang, menyambati orang. Tapi kalau orang itu, ujar Imam Ghazali di dalam amun kada salah, amun kada dibuka aja di kitab Mukasyafatul Qulub atau di Ar-Rawdatul Jannah, ada kitab itu, di situ membahas masalah menyambati orang. Bolehkah menyambati orang, menggibah orang kalau orang itu ahli bid'ah? Boleh, supaya menyelamatkan yang lain. Wah, si anu bawa keluar-keluar, si apa nih? Ya kalau tuh ketika orang jelas-jelas orang nih sasat, dibelanya aja masih. Ya kalau siapa itu? Ya Abu Janda. Memang orang kata tapi waras, memang bujur tuh. Lillahi ta'ala kada waras orangnya tuh bujur. Ulun kada maksud menyambati orang. Menyambati orang tuh dosa ganal, kada dimatikan Allah. Kada dimatikan Allah sebelum kita sama wan orang itu. Itu kalau orang normal aja di rumahnya gegilaan sorangan, lalu kita membawa ngarannya ke sana kemari, ini kan di medsos merusak pikiran orang Islam berataan. Perlu. Nah, itu yang berhati-hati kita lah. Berhati-hati benar. Jadi siapa-siapa yang diambil, yang hendak menyamankan hati kita, menenangkan hati kita, yang normal aja yang kita cari pelajarannya, yang normal. Yang mana yang normal? Pernah ulun sampaikan, satu tasawufnya yaitu Junaidi Al-Baghdadi, Al-Imam Ghazali, yang kekurang lebih sidin berataan nangka itu nah, yang menenangkan batin kita, kada meninggalkan syariat. Bertasawufnya kada meninggalkan syariat. Untuk fikihnya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Untuk tauhidnya Al-Asy'ari dengan Al-Maturidi. Selesai. Itu yang kita ikuti. Insyaallah selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah 1000 tahun lebih sudah. Dan kitabnya banyak. Nah, belajar kita. Nah, lalu yang ulun sambatkan tadi, tasawufnya Imam Ghazali dengan Junaidi Al-Baghdadi, fikihnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Syafi'i kan orang Indonesia pada umumnya. Rancak pembahasan di majelis kita di Samarinda tuh rata-rata Syafi'i semua tuh dibicarakan, kecuali orang Wahabi nya kada berpegang ke Syafi'i, terserahnya aja. Nah itu takuninya si bubuhannya itu kada tanya piranda makai Syafi'i kadanya pasti kada.
nya sakahendaknya juga. Nah, untuk tauhidnya Al-Maturidi dengan Al-Asy'ari. Nah, lalu di mana ini kita dapatkan? Nah, buka Habib Nopal, bagus mana Ala Idrus, Habib Taufik bin Abdul Qadir Pasuruan, Habib Segap bin Hasan bin Ahmad Baharun, masih hidup nih, yang muda-muda orangnya. Ada lagi yang muda banar, Buya Yahya, Buya Yahya, modal paket aja kalau tuh. Nah, itu yang selamat tuh, orang yang kada macam memang alim orangnya, yang kada terpengaruh tuh. Artinya kada dipilter semuaan anunya. Ustadz Somad wallahu a'lam bissawab, ada sebagian besar ada. Ini yang jelas-jelas dulu, yang ulama kita ya, yang jelas-jelas. Sebab ada sebagian juga ya kalau tuh. Tapi jangan marah Ustadz Somad. Seujung kukunya kan ada apa-apanya dengan Ustadz Abdul Somad, karena ada beberapa yang perlu dianukan tuh ya. Misalnya Sidin kada setuju, orang bukan dendam, orang kada berseberangan, kada juga. Sidin kan mengartikan kada boleh sujud di batis mama abah, kada boleh jatuh sama, boleh sujud dengan Tuhan aja. Boleh sujud dengan Tuhan itu pian yang mana kan sujud dengan Tuhan, membuat kita orang Banjar sujud di batis, dan itu bukan berarti kada ulama bahari, wali bahari pernah batis orang ini memang bukan niat artinya melebihi kita memuliakan banar lawan kuitan tuh di batis dicium. Nah, itu satu. Yang kedua, perbedaan wallahu alam, ulun kada melihat langsung, cuma mendengar tentang Abu Thalib, paman Nabi. Paman Nabi itu kan mati dipadahkan mati kafir jar. Ya kalau tuh jangan umpat-umpat. Kalau kita beradab dengan Nabi ya kalau tuh, nya kan ada ulama madahkan Abu Thalib mati kafir jar. Ada yang madahkan mati beiman. Yang mana kita umpat? Ada umpat yang mati beiman, apa gerang salahnya? Ya kalau lagi pula ayatnya itu, nah ayatnya kalau ulun yakin benar Sidin mati beiman. Pertama Nabi menyatakan anak wakafilul yatim fil hakada fil jannah, aku kena dengan orang yang memelihara anak yatim nangka ini kena di surga. Nabi memadahkan Abu Thalib tuh memelihara anak yatim siapa? Nabi, orang yang terbaik yang membawakan agama kita. Itu satu. Kada kawat terbantahkan, ada Qur'annya pakai ayat itu juga. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ya kalau tuh waktu Nabi meminta banar paman Sidin ya Abu Thalib waktu sakaratul maut, pian manai ucapakan aja 2 kalimat syahadat, kada mau Sidin. Kenapa Sidin kada mau? Bukan kada mau beriman, orang beriman. Karena Syekh Muhammad Arsyad menyatakan kalau orang itu kada mau mengakui di mulutnya, tapi di batinnya yakin Allah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah Rasulnya, isi surga aja sih. Cuma kada diberlakukan hukum syariat, karena orang kada kawa masuk Islam kah kada, ya kan kada ada buktinya. Tapi batinnya tetap dianggap beriman. Nah, Abu Thalib ketika itu melihat Abu Jahal dihigas itu amunnya bersyahadat, kemanakannya diganggunya, kemanakannya kada kawa melanjutkan perjuangan untuk mengembangkan Islam. Ya kalau tuh dalilnya jar itu, lalu turunlah ujar Nabi, amun pian kada mau memasukkan ngaran ulun asyhadu alla ilaha illallah barang, ya kada mau Sidin, karena ada Abu Jahal. Lalu bubuhannya melihat yang ada aja, yang tersurat aja. Lalu penolakan Abu Thalib itu dipadahkan Sidin kada mau masuk agama Islam, kada mau, kada cocok, kada pas. Lagi pula lalu turun dalil tadi kalau tuh dalil turun asbabun nuzul ayat innaka la tahdi, sesungguhnya engkau hai
asrafar rusul, kekasihku, kada bakalan bisa memberi petunjuk man ahbabta, orang yang engkau cintai. Lihat orang yang engkau cintai. Kada bapada innaka la tahdi ammaka, ikam kada kawa memberi petunjuk paman ikam, kada. Orang yang engkau cintai, kalau orang dicintai Nabi, nah Allah Ta'ala memadahkan pamannya dicintai Nabi, apa kabar? Selamat kada? Satu. Terus dari ayat terus man ahbabta walakinnallaha, akan tetapi Allah Ta'ala yahdi, yang memberi petunjuk, mayyasha, orang yang dikehendaki. Hei ya kekasihku, ikam kada kau menunjuk memberi petunjuk orang yang engkau cintai ini. Akan tetapi Allah Ta'ala yang memberi petunjuk orang yang dikehendakinya. Man yasha, kemana? Kalau orang belajar nahu, mannya itu kembali kemana? Mannya aidnya kemana? Man tadi. Akan tetapi Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Orang yang itu siapa? Masa orang lain? Di ayat itu kan yang dikisahkan Abu Thalib. Ya kalau artinya kayaknya ya Muhammad tenang aja, biar ikam kada manu, aku kena yang memberi petunjuk. Nang kayak apa caranya? Kayak itu anunya. Nang kayak itu adab awan Nabi. Ketiga, kenapa gerang pinengali banar menyenangkan hati Nabi? Nabi sudah habis-habisan menyenangkan kita. Mulai di dunia tuh, mulai sidin hidup, mati-matian mendoakan kita. Sampai mati-matiannya menangis. Nah 3 hari 3 malam gasan kita aja tuh. Ketika Jibril memberitakan bahwa ini neraka ini, neraka ke-7, siapa itu isinya? Jibril kan akan, karena Jibril waktu itu datang kepada Nabi, model Jibril itu model kayak apa itu apa itu ujar orang tuh. Kenapa? Karena takutan banget Jibril, karena Allah Ta'ala sedang mengobarkan api nerakanya waktu itu. Kenapa ya Jibril? Itu Allah Ta'ala mengobarkan. Ulun bingung kemana wadah untuk nih. Jibril tuh hebatnya. Sekalinya ulun kepian aja ke Nabi, nyaman dengan Nabi Jibril. Lalu disebutkanlah satu persatu api neraka 1, kedua, ketiga, sampai api neraka ke-7. Itu untuk siapa Jibril? Terdiam Jibril. Untuk siapa ya Jibril? Itu gasan bubuhan umat pian yang mucil-mucil di situ. Nangis Nabi 3 hari 3 malam. Nangis sampai khawatir bubuhannya. Datang Sayyidina Abu Bakar khawatir. Diceritakan sini kadeta sampai akhirnya siapa salah seorang sahabat itu mendatangi Siti Fatimah. Siti Fatimah menghibur Nabi waktu itu. Nabi, siapa yang ditahakannya, siapa yang diganangnya, bukan kita. Lalu pian nyaman ikam nih, ulun kada bepian orang yang maanu Nabi itu. Lalu ikam memadahkan paman Nabi masuk neraka. Nang kayak apa beradab dengan Nabi? Ya kalau ta. Sementara ikam tapi itu ikut ulama, ikam yang ikut ya ulama yang manuakan nih, menyatakan bebasnya Abu Thalib daripada siksa. Abah Nabi dipadahkannya mati kafir, mama Nabi dipadahkannya mati kafir. Purunlah kita nangka itu. Sembarangan. Ini adab dengan Nabi yang kita jaga. Adab ini yang paling penting benar. Ini yang mula ulun kada menyambatakan tadi. Takut, tapi bukan berarti ulun hormat benar, hormat. Bahkan untuk satu ini kemarin kami waktu ke Tambilahan, hendak datang ke rumah Sidin kada ada di Jakarta waktu itu. Bukan sok tahu kada untuk yang satu ini amun yang lain ayu aja. Kita ini mau ditagur orang kan pada oke aja, cuma ini benar adab dengan Nabi itu adab akhlak dengan Nabi. Itu yang paling penting. Akhlak dengan Nabi dan keluarganya. Asusuddin hubbun Nabi wa hubbu ahli baitih. Itu kan dasar. Nah lalu pernyataan Abu Thalib itu ketika Raja Abrahah Sidin datangi Abu Thalib
menelangi Raja Abraha. Waktu itu kan gencar sudah Raja Abraha hendak meruntuhkan Ka'bah karena ada kepentingan. Penasehatnya itu menyuruh kita ulah di sini aja. Jadi karena banyak pemasukan, hendak maulah saingan, maulah juga di wadahnya itu. Hendak dihancurkannya Ka'bah itu. Datang Abu Thalib ke Raja Abraha. Kenapa ikam jar? Hendak model gugup juainya. Hendak manu aku kah karena mendengar aku hendak ani Abraha kah? Ujar Raja Abraha, karena ikam mendengar aku hendak menyerang Ka'bah kah ikam datang ke sini? Kada ujar Abu Thalib, bapak aku mau urusi itu. Aku ke sini hendak maambil unta aku, duit untaku yang kam ambil nih itu yang 99 bayare. Itu minta bayar itu benar bayarinya. Adapun masalah urusan ikam hendak menyerang Ka'bah itu lain urusan aku, itu dalam perlindungan Allah. Nah kayak itu tuh Nabi Abu Thalib bepandir awan Raja Abraha, itu urusannya, itu lain urusanku ikam menyerang situ, itu urusan Allah yang pemilik Baitullah itu, ngarannya kan Baitullah itu, ampun Allah, aku menyerahkan di situ. Itu Allah, Tuhannya Nabi Ibrahim. Tuhannya Nabi Ibrahim. Urusan Allah, Tuhannya Ibrahim, yang aku beriman juga dengan Tuhannya Ibrahim itu. Itu Abu Thalib tuh. Nah, itu jawabannya. Tapi bukan, kita kan kada boleh menilai orang lalu aja manu kada manu untuk satu itu ke orang kada depang yang sempurnanya ya kalau tuh. Tapi kita rasa-rasa dirasa-rasa para ulama kita. Masalah adab pang itu yang benar. Jadi kita jangan melihat yang wah banyak biasa-biasa aja ulama bahari itu bepandir kata, tapi Ka'bah guru sekumpul biasa-biasa aja. Lihat ya isi nasihat Sidin luar biasa tuh, mengarah ke akhirat barataan. Sidin Pangwo itu luar biasa, senang kita, ulun aja senang mendengar. Ada semacam girah kemajuan orang berpikir untuk agamanya. Tapi untuk satu tertentu ya kita perlu dipertanyakan kembali dengan ulama-ulama kita yang pas betakun lagi. Mun Abu Janda, bahwa itu kada kalau diapa-apai itu alahan daripada ujar banjar tak minta maaf benar tambuk minta aja. Tapi jangan diikuti pandiran ulun nih kada sekadar untuk menyelamatkan, sekadar jangan tak umpat kayak itu. Pian jangan gawian kita mau mengkritik orang sana, kritik sini, kritik itu ciri orang kada berilmu, kurang ilmunya ketujuh mengkritik orang. Ini dalam rangka menyelamatkan bubuhan tataran bagian yang di bawah. Kami biasa kok ulun rancak, ulun kuliah bahari bubuhan liberal, batuyuk bubuhan macam-macamnya ada kada biasa tapi kalau pendapatnya itu dikeluarkan paksa kita hadang. Tapi kalau di situ biasa ndangat. Tapi kalau sudah sampai danu paksa kita apa aja orang ini kita tackle supaya jangan sampai diambil orang-orang ya kalau ta. Nah, banyak beberapa persoalan fikih yang belum bisa dikonsumsi oleh orang banyak. Nah, kalau tadi masalah adab fatal benar pang, adab dengan Nabi ini kada kawa bujur-bujur. Kalau pang kena pian mendengarlah Siti Aisyah cemburu dengan Nabi, meraju, jangan disamakanlah merajunya dengan bini kita. Itu bini Nabi loh, pilihan Allah Ta'ala. Tetap kita beradab dengan Nabi dengan satu sedikit adab ini. Lah sedikit adab ini kita apalagi menjaga benar di adab, insya Allah terjalan tuh semua perintah-perintah Allah. Beradab dengan insya Allah diberi aja oleh Allah Ta'ala petunjuk. Allah Ta'ala aja beradab benar dengan Nabi kita, menghormati benar dengan Nabi kita. Bakiau ngaran aja kirin kan ada di Quran tuh yang disapa dengan ya ayuhan Nabi. Kalau Nabi Adam dikiau ya Yahya dikiau
Ya Isa ngaran sidin di kiau Nabi Isa, tapi Allah Ta'ala tapi untuk Nabi Allah Ta'ala beradab. Allah Ta'ala beradab dengan Nabi. Apalagi Allah Ta'ala memadahkan paman Nabi mati kafir, maya mau beradab. Sahabat tuh ada stumat tabat syahadat itu kan itu Quran. Kalau sunnah dibaca ya kalau tuh. Karena tabat syahadat terus itu aja. Nah di kiau Nabi anu kadadaka lagi ayat lain itu harus kamu baca karena biar kayak apa Abu Lahab itu paman Nabi ya kalau walaupun sudah dicap mati dalam Al-Quran ya mati kafir ya kalau tuh itu urusan Tuhan. Makanya kita kada kawa apa-apa. Makanya kita kada boleh takabur lebih hebat daripada ustadz ini, ustadz itu, lebih hebat daripada ustadz itu kada. Kita tetap memuliakan. Cuma kalau ada yang hal-hal yang kira-kira bisa orang itu adabnya kurang dengan Nabi, wah kada sanggup. Makanya ulun rancak kalau ulun menyuruhkan supaya sama-sama kita kadawani pang kayak bubuan wali-wali itu jalankan perintah Allah. Mudahan kita kawa sama-sama menjalankan perintah Allah. Tapi untuk ibadah sholat dengan adab dengan Nabi, ulun langsung memerintahkan wani karena itu memang amalan ulun menggawi sudah mulai halus. Ya kalau termasuk adab dengan Nabi itu wajib disampaikan. Wajib sempian semuaan beradab dengan Nabi, terutama ulun yang memadahi. Karena sebukuan awak kita ini ampun Nabi. Nabi itu Al-Abil Akbar, abah kita. Yang kalau kita berbicara ke anu lagi, bermasuk ke dalam lagi, tidak sempurna makrifah seseorang kalau inya kada tahu siapa yang pertama, apa yang pertama-tama diciptakan Allah, yang kedua siapa yang pertama diciptakan Allah, manusia yang pertama. Amun kada tahu itu, menghubungkan dua itu, makrifatnya belum sempurna. Siapa? Apa yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama diciptakan. Lalu manusia yang pertama diciptakan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ya kalau kayak itu kalau. Nah sekarang Nabi Adam alaihissalam yang pertama diciptakan dari mana Nabi Adam? Diciptakan dari tanah. Dari tanah tuh. Tanah dari pasti ada asalnya tanah itu. Tanah dari mana? Tanah dari air atau banyu. Banyu daripada apa? Banyu daripada angin. Angin asalnya daripada apa? Api. Api asalnya daripada apa? Api asalnya daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau tuh kembali kalau jadi Nabi Adam turunannya siapa? Kita cucunya. Kita ini dari mana? Berkat nur Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad. Lalu timbulan ini. Hadisnya palsu ya, hadisnya itu, hadisnya ini. Yang bepandir tuh siapa? Takutnya guru jane. Ulun waktu di kuliahan itu ada melihat kitab Azaib Tahdzibut Tahdzib yang memberikan penilaian terhadap hadis-hadis yang ada. Tahdzibut Tahdzib itu kalau manusia profesor tuh 100 profesornya ya kada kawa mano. Itu Tahdzibut Tahdzib menceritakan tentang biografi pemangku hadis itu. Ishak aja beratus, Ahmad berapa orang di situ, nangka ini nah, pian coba diberi waktu setahun maulah biografi secara lengkap, biografi termasuk kecerdasan beliau, keistimewaan beliau, kecerdasannya, tingkat kecerdasannya 10 orang, 10 aja itu untuk 10 orang kira-kira 10 lembar aja ini nah seorangan aja maulah ngarannya kitab Tahdzib. Di situ orang bisa menentukan hadis ini palsu, hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dan lain sebagainya. Ada di perpustakaan IAIN, ada lagi kitab Jarh wa Ta'dil, Mizanul I'tidal, itu yang dipakai menilai hadis. Apalagi hadis yang ini awalu makhlukin baraza fil alam, yang tentang makhluk
awal diciptakan Allah itu ada di diwannya, di kitab Simtud Durar Al Habib Ali Sohibul Maulid, murid Sidin aja wali-wali kutub semuanya, mustahil Sidin mun hadis itu, dan ini sudah jadi. Nah, jadi bebuannya sebiji aja lagi bebuan bebuan liberal nih kada kau menghancurkan ya bebuan betapihan. Bubuan Nur Nabi Muhammad nih yang kada kawa lagi dianuakannya. Kalau sudah cinta kita dengan Nabi sudah dibuka, dilepas bubuannya, nyamannya kita nang kaya bola aja lagi ditendang orang. Jadi cinta kita dengan Nabi jangan sampai terkikis sampai ke mati. Kita ganang uja abah guru sekumpul itu nama hendak guring, kita bayangkan laut yang luas itu, laut luas tuh ya Nur Nabi Muhammad, tinggalan kita di situ kayak apa, wallahu alam nang kayak apa caranya. Penting kita mulai aja dulu salawat dengan Nabi, keganangan kebaikan Nabi, termasuk dengan kayak itu menghormati keluarga Sidin, anak-anak Sidin. Kalau ada kisah-kisah yang berhubungan dengan bini Sidin, ya Siti Aisyah, Siti Khadijah, Sayyidatuna Fatimah, yang semua Ruqayyah, Ummul Kalsum, Romlah, ya kan, anak-anak beliau semua kita muliakan, kita hormati. Kalau ada kata-kata yang kada pantas, ini berarti ini orang ini kurang nih. Coba pian lihat Sahibul Maulid tuh, grafiknya naik. Lihat aja Simtud Durar, silahkan buka, ada terjemahannya. Kalau kada bisa yang langsung Arabnya, cari akan kalau ada kata-kata Sahibul Maulid yang kurang pas dengan cara mengolah kata untuk Nabi, kada ada di situ. Makanya naik terus Sahibul Maulid itu Simtud Durar. Yang lain juga naik, Abdurrahman Ad-Dibai, Al-Barzanji, ya kalau tuh naik terus. Majelis tuh amun kada salawatnya sedikit tuh meriah, nyaman, asyik kalau ada selawatnya. Kenapa? Ada nabinya di dalam. Jadi kalau hidup hendak nyaman, hendak gembira, andaki Nabi di dalam diri kita, Rasulullah ada di dalam kita. Nengkepa memulai bubuan kita nih kelas kandang kasihan, kayak ulun kan hanyar juga belajar ginon guru Udin kasihan. Belajar lawan guru Udin sudah dulu belajar enggak bah guru sekumpul, cuma dibukakan Allah Taala melalui guru Udin. Jadi paham dengan Nabi, mengerti, nengka ini pangjasa Nabi kita dengan kita. Mulai dunia sampai ke akhirat kita dibela Nabi, mama abah kita, ning sanak kita, orang-orang yang mencintai kita bahari kesanya di padang mahsyar kada sanggupnya. Siapa satu-satunya Nabi waktu kita mengadu sana, ya Nabi aku hadangi kamu mulai tadi Nabi itu nang kayak apa pandirnya, kada kayak ulun tadi mahantang Abu Janda, mahantam Nabi kada kayak itu. Jauh kasar benar, menyikapi kasar kada kawa di Kalau Nabi ya Allah muntung Sidin, kada ada taranya, mulai pandirnya, matanya. Sampai-sampai ada orang mengambilkan upah untuk menjatuhkan nama orang nih, menjatuhkan nama orang. Ini cukup mulah syairnya diupahi, orang tuh raja mulah. Tapi ujarnya ini harus berdasarkan fakta. Orang kan pasti ada kekurangannya. Kekurangannya itu yang diolah nang kayak apa? Jatuh banarnya. Bukan diulah-ulah. Artinya misalnya kayak pandiran ulun tadi itu kan kurang ajar tuh, kurang bagus kalau ma'anu Abu Janda apa segala. Itu bisa diolah oleh ahli syair itu sehingga ulun bisa jatuh. Diupahi orang itu. Bubuan orang kafir, mau upah orang itu siapa nak diulahkannya? Ulahkan Nabi kita di anunya. Ikam ulahkan syair supaya ulun ngalihbana nyambat ngaran Nabi kita. Ini kan orang kafir itu kan ulun mengesahkan untuk riwayahnya orang kafir, bukan ulun yang nyambat. Akan ulahkan Muhammad itu ulahkan syair gasan Muhammad supaya turun. Karena kadada yang kada jatuh namanya orang, merusak karakter orang melalui tulisannya itu. Yang ini kan orang profesional. Oke, duit ulun terima. Cuma ulun harus melihat barangnya dulu. Orang ini rupanya kada pernah bertemu Nabi. Aku hendak melihat orangnya itu, aku hendak mencari kekurangannya. Supaya di kekurangan sebiji aja asal ada kekurangannya, aku bisa mengulahkan syair untuk menjatuhkan ngarannya. Mana orangnya? Ujar bubuan orang kafir kenenya ada lewat di situ.
Kada sadar jo orang kafir yang menyuruh tuh. Kayak apa? Aku tahu orangnya, kayaknya kamu tahu aja orangnya berbeda daripada yang lain. Antik jo kalau menyuruh, tapi kayaknya orangnya, artinya secara kada langsung kada sadar sebenarnya anak mencari. Kan secara akal dihintip lah oleh yang tukang sari anak mencari kekurangan Nabi. Dari belakang, ini orangnya, yakin ujarnya orangnya nih. Dilihat dari muka, umat tanganga, di mana kurangnya orang ini? Kenapa anak mano? Maulah sair anu kawai diulah, orang kada percaya. Malah tak angkat ngaran Nabi kena. Ya kalau dilihat di muka, pas lewat di belakang, melihat lagi bagian belakang Nabi, kada kau jo, itu baru dari segi fisik. Baru dari segi fisik. Makanya Abu Jahal tuh kada pernah melihat muka Nabi. Ulun ulangi, Abu Jahal kada pernah melihat muka Nabi. Sebab kalau aku melihat muka Nabi ini, pasti aku masuk agamanya. Ya Abu Jahal tuh kayak itu kada pernah melihat muka Nabi. Baru dari segi fisik. Belum lagi sidin bepandir. Yang keluar kayak mutiara. Nih, kayak ini Nabi misalnya bepandir di sini. Pian ada orang hendak memberi duit 2 miliar di muka sana, biar kada. Udah mau pian. Kalau ulun yang bepandir, jangankan 2 miliar, 200 ribu aja, tinggalkan dulu ulun, ambil di situ setumat. Kalau Nabi 2 miliar tuh ya kada diambilnya. Saking bagusnya pandir. Belum lagi nurnya Nabi, ya kalau tuh. Nurnya Nabi. Ini yang orang membela kita karena di akhirat. Yang menyayangi kita, yang kita nih seawakan anggit Nabi berataan. Ya kalau pian kenal dengan Nabi, kenal dengan Allah Ta'ala. Jadi orang Islam, hidup kawa tenang, nyaman, asyik, nyaman. Kalau jadi orang Islam, meninggal dimandii, imbah banyak dosa disembayangkan, didoakan longfirlahu warhamhu wa'afi'ah. Nyata kalau diampuni, kalau tuh, ya kalau bukan yang rahasia ilahi itu pang nang kaya Tuhan kada ada pemaafnya lalu. Ya kalau tuh, ya kalau, nah. Jadi umat Nabi Muhammad tuh bersyukur benar ya Allah. Ingat kalau Nabi Musa anak jadi umat Nabi Muhammad, ya kalau padahal sudah jadi Nabi. Inilah Nabi kita jaga yang tadi. Saya kira ini dulu, minta ampun maaf, minta redha, mudah-mudahan semuanya kita dapat keberkahan. Ibunda kita, Ibunda Hajjah Nurhatni ini binti Sabrar, mudahan sidin bertamu dengan Nabi di kubur situ. Nyaman berkumpul dengan Nabi berkat anaknya yang soleh, mendoakan selalu. Ulun minta ampun maaf, minta ridho, mudah-mudahan kita bisa mengandak nama Nabi kita di hati kita. Nama Nabi kita. Sebagaimana kita bahari kayak apa cinta dengan perempuan ya kalau. Nah hendaknya lebih daripada itu. Keganangan terus kebaikan Nabi. Lalu dengan cinta dengan Nabi bukan berarti menyembah Nabi. Lalu kita hendak Nabi sembahyang, oh kita hendak dia sembahyang. Nabi baik hatinya, lalu kita hendak baik. Nabi kada berdusta, lalu kita mengurangi dusta kita. Nabi orangnya mau kurang lebih, lalu kita kurang lebih juga. Nah itu pengertian mencintai Nabi. Kita cinta dengan supaya dapat berkahnya Nabi, dapat syafaatnya Nabi. Pian pendosa besar aja dijamin Nabi, apalagi kita yang mencintai Nabi. Itu yang harus kita sifat optimisme terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal barrin bi Rasulillah wa minal barrin bi masyayikhina wa minal barrin bil walidain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.